Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani Nurfitri dari SI20A dengan NIM 202594. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, analisis, dan perancangan sistem. Tugas sesi 15. Oke, di sini saya akan langsung melakukan share screen. Nah, ini dapat dilihat ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi Toroku, yang merupakan sistem informasi yang saya buat. Oke, sistem informasi Toroku atau singkatan dari Toko Roti Kue merupakan sistem pelayanan yang ada di toko roti kue. Nah, pada mulanya pelayanan di toko roti kueku ini masih dilakukan secara manual, sehingga semua kegiatan yang dilakukan secara manual tersebut sangatlah tidak efisien dan memungkinkan juga adanya ketidakcermatan atau tidak telitinya seorang pegawai toko dalam pemasukan data-data yang diperlukan untuk suatu penyajian sebuah informasi. Oleh karena itu dibuatnya sistem informasi Toroku ini yaitu untuk membantu pelayanan di toko roti kueku tersebut. Oke, lanjut. Jadi nama aplikasi sistem informasi yang saya gunakan atau yang saya buat yaitu Toroku, toko roti kue, yang berguna sebagai sarana penjualan pada roti kueku. Di sini sudah bisa dilihat layanan perusahaan pada sistem Toroku ini, diantaranya yaitu satu, informasi toko, yang dimana informasi perusahaan ini merupakan hal yang paling utama yang harus ada supaya konsumen bisa mengetahui tentang toko tersebut. Kemudian ada katalog, dan katalog ini merupakan komponen yang penting juga karena di katalog ini memuat foto-foto produk yang ada di toko tersebut. Kemudian ada keep barang, jadi konsumen bisa memilih barang sesuai yang akan dipesannya. Nah, kemudian di sini ada pemesanan barang yang dilakukan melalui sistem. Kemudian di sini ada metode pembayaran, dan metode pembayaran itu bisa melakukan sistem secara non-tunai, transfer bank, dan tunai langsung kepada kasir. Nah, di sini ada transaksi, kemudian ada customer service, dan di sini juga bagian yang terlibat pada sistemnya yaitu pegawai, konsumen, dan bank. Yang pertama pegawai. Pegawai ini mempunyai peranan penting yaitu mempersiapkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen, dan juga pegawai ini bertugas untuk menerima pembayaran juga dari konsumen. Kemudian konsumen ini sangat penting ya, komponen yang sangat penting, karena jika tidak ada konsumen maka tidak akan adanya proses penjualan dan proses pembelian gitu, tidak akan adanya proses jual beli pada toko tersebut. Kemudian bank. Nah, bank di sini yaitu metode pembayarannya dilakukan konsumen melalui transfer bank. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambaran prosesnya. Di sini ada alur pelayanan sistem. Alur pelayanan sistemnya yaitu dari customer, pegawai, dan barang. Jadi customer memilih barang atau memesan barang, kemudian setelah itu customer melakukan pembayaran ke pegawai atau ke kasir, dan kemudian konsumen akan menerima barang. Nah, di sini sudah dilihat ya prosedurnya, ada prosedur 1, prosedur 2, dan prosedur 3. Di sini ada usulan alternatif juga. Di sini ada usulan alternatif 1, ada usulan alternatif 2. Nah, di sini juga dapat dilihat ada analisis sistem yang berjalan atau flow map pada sistem Toroku tersebut. Nah, proses kegiatan jual beli pada suatu toko tersebut adalah satu, pendaftaran, kemudian pembelian dan transaksi, kemudian ada proses transaksi, proses pengiriman, dan ada laporan keuangan. Di sini sudah bisa dilihat diagram konteks.
Jadi yang pertama ini customer, intinya customer dan kasir ini sangat-sangat berhubungan gitu dalam sistem penjualan. Di sini customer melakukan pembayaran dikonfirmasi oleh kasir dan kasir juga tidak akan bisa mengonfirmasi apapun atau tidak akan bisa memproses apapun apabila customer tidak melakukan pembayaran atau customer tidak melakukan pembelian pada toko tersebut. Nah, di sini ada overview diagram, di sini ada level 0, kemudian ada diagram level 1, di sini ada yang pertama pemesanan barang, kemudian ada transaksi, dan kemudian ada proses pengiriman. Oke, yang pertama ini ada pemesanan barang, jadi 1.0 ini proses pemesanan, data konsumen memesan barang. Jadi proses pemesanan ini dari data dari konsumen ini akan masuk ke admin gitu. Jadi diproseslah ini pemesanan tersebut. Kemudian ada transaksi. Jadi konsumen melakukan transaksi. Di sini ada proses pengiriman. Nah, pengemasan barang oleh pihak toko. Jadi si pihak toko tersebut ini mengemas barang yang dipesan oleh konsumen, kemudian dikirim dan barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian di sini ada IRD atau Entity Relationship Diagram yang merupakan suatu bahasa pemodelan yang dimana posisinya dapat dianalogikan dengan storyboard dalam industri film, blueprint, arsitektur suatu bangunan, miniatur, dan lain-lain. Dalam praktiknya membangun suatu sistem, terlebih dahulu dilakukannya suatu perencanaan. Pemodelan merupakan suatu sub bagian dari perencanaan secara keseluruhan sebagai salah satu upaya feedback evaluasi perampungan suatu perencanaan. Nah, jadi singkatnya IRD ini merupakan suatu perancangan pada sistem yang akan dibangun gitu. Jadi sebelum kita membuat suatu sistem, kita harus merancang dulu apa komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, dan di sini sudah bisa dilihat ya, di sini sudah ada penjual, kemudian barang, kemudian pembeli gitu. Sini sudah terlihat apa saja, sudah bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nah, di sini ada transformasi IRD ke bentuk LRS. Jadi, dari IRD itu ditransformasi ke bentuk LRS yang merupakan suatu kegiatan untuk membentuk data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. Nah, diagram IRD atas ini akan ditransformasikan ke bentuk LRS. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ke LRS yang sudah dibentuk gitu. Nah, LRS tersendiri yaitu merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas yang menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan lain. Oke, di sini sudah bisa dilihat ya, di sini ada tabel penjual, tabel data produk, customer, pesanan, kemudian ada tabel kurir atau pegawai pada toko tersebut. Lanjut di sini ada use case diagram. Use case diagram ini merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, di sini sudah terlihat use case diagram penjualan di toko atau toko roti kue. Nah, aktor yang terlibat dalam sistem ini yaitu yang pertama admin dan yang kedua customer. Bisa dilihat ini apa saja yang bisa admin lakukan di sistem tersebut. Yang bisa admin lakukan yaitu login, kemudian konfirmasi data, kemudian penampilan barang, menerima pembayaran, dan memberikan nomor resi. Di sini konfirmasi data sudah terlihat ada tambah data, edit, dan hapus. Jadi admin bisa menambah data, bisa mengedit data, ataupun menghapus data yang ada pada sistem tersebut. Nah, kemudian di sini ada customer. Nah, di sini ada pendaftaran pelanggan. Jadi sebelum
bisa masuk ke sistem tersebut atau sebelum bisa memesan barang pada sistem tersebut ini customer diharuskan untuk pendaftaran pelanggan. Kemudian jika sudah melakukan pendaftaran pelanggan, maka customer bisa melakukan login, kemudian baru bisa memilih dan membeli produk yang tersedia di toko di sistem tersebut, kemudian melakukan pembayaran dan memberikan bukti pembayaran. Jadi si customer ini memberikan bukti pembayaran kepada admin dan kemudian bisa menerima noresi atau struk pembayaran. Setelah itu barulah si customer bisa menerima barang. Oke, di sini lanjut ada activity diagram. Jadi activity diagram atau diagram aktivitas ini merupakan diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem dan runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Nah, jadi ini merupakan proses-proses yang dilakukan oleh admin dan customer pada saat masuk ke sistem dan pada saat mengakses sistem seperti itu. Di sini dapat terlihat ya. Oke, kemudian di sini ada skenario use case. Jadi skenario use case ini merupakan gambaran dari prosedur dan dari aktor-aktor yang terlibat pada sistem tersebut gitu, dan aktor-aktor tersebut melakukan prosedur atau melakukan interaksi pada sistem gitu. Nah, di sini sudah terlihat ya aktornya, yaitu terdiri dari admin dan customer. Di sini juga bisa dilihat skenarionya atau apa saja sih yang dilakukan oleh aktor tersebut pada sistem atau yang dikerjakan oleh aktor tersebut pada sistem. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian ada Squincy diagram. Nah, Squincy diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, Squincy diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Nah, bisa dilihat di sini ada Squincy diagram login admin, di sini ada Squincy diagram login pelanggan, dan juga Squincy transaksi. Jadi kesimpulannya dari 3 squinch ini yang terdiri dari squinch login admin, squinch login pelanggan, squinch login transaksi ini sangat erat kaitannya atau sangat berhubungan antara 3 squinch tersebut dalam sistem. Maka oleh karena itu squinch ini sangat diperlukan gitu untuk mengetahui apa saja yang ada pada sistem tersebut gitu. Kemudian di sini ada kelas diagram. Nah, kelas diagram atau diagram kelas itu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Di sini sudah bisa dilihat ya kelas diagram sistem penjualan yang ada di Toroku. Ini ada 4, yang pertama login user, kemudian ada admin, ada customer, dan sistem aplikasi toko. Nah, ini yang terakhir yaitu ada desain UI yang menyesuaikan dengan data flow diagram level terakhir. Nah, di sini bisa dilihat ada desain UI input. Desain UI input ini mencakup yang pertama ini informasi toko, yang dimana informasi toko ini sangat dibutuhkan oleh konsumen gitu. Kemudian ada Sign up, yaitu pendaftaran pelanggan. Sebelum pelanggan bisa login, pelanggan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian ada login. Nah, di login ini pelanggan bisa memasukkan email dan passwordnya. Kemudian login. Nah, setelah itu ini merupakan tampilan dari akun pengguna. Nah, di sini ada desain UI output. Nah, yang pertama di sini ada katalog. Katalog ini yaitu memuat
foto-foto produk yang ada pada, toko tersebut. Dan juga, di sini, bisa dilihat ya, jadi, ada detail barang yang dijual gitu, di sini sudah terlihat kan detail barang yang dijual, kemudian, pelanggan ini bisa langsung mengkip barang. Nah, di sini bisa pencet tombol itu. Nah, kemudian di sini ada payment. Jadi setelah memilih barang dan juga, setelah mengkip barang gitu, jadi si pelanggan ini bisa langsung melakukan payment dan langsung melakukan order. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.